Selamat datang di Belajar Dunia Komputer bersama saya Agung Sulistyo. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengoptimasi wireless access point yang ada pada perangkat MikroTik Routerboard. Di sini saya menggunakan MikroTik RB 2011 yang ada include wireless access point di dalamnya. Baik, saya langsung koneksi terhubung ke MikroTik. Untuk bisa men-setting wireless ini cukup mudah. Ada menu wireless di bawah menu interface seperti ini. Interface ini adalah wireless yang ada pada sistem MikroTik. Untuk mengaktifkannya kita tinggal setting. Di sini bisa kita setting bridge, AP bridge. Berarti kalau kita setting AP bridge ini bisa lebih dari satu klien. Tetapi ketika kita setting hanya AP, maka hanya berlaku satu klien. Kemudian di sini ada band. Band ini adalah kita melakukan setting menggunakan standar 802.11bgn. Jika kita menggunakan B/G/N, maka pada perangkat-perangkat lama seperti laptop yang masih hanya support B dan G tetap bisa terkoneksi pada access point ini. Tetapi ketika kita hanya menggunakan only N, maka dipastikan laptop yang tidak support dengan standar 802.11n tidak bisa terkoneksi. Kita setting 2,4 ya, BGN. Kemudian channel width ini adalah seberapa besar penggunaan frekuensi atau bandwidth frekuensi yang akan kita gunakan untuk mentransfer jalur data. Secara dasar atau secara basic, perangkat seluler, perangkat wireless, apapun itu dari HP maupun dari laptop akan menggunakan channel width sebesar 20 MHz dengan channel 13 maksimal 13. Kita setting ya seperti ini. Ketika kita setting 5 atau 10 MHz, maka nanti penerima dari access point ini harus menggunakan channel width yang sama. Karena kalau tidak menggunakan channel width yang sama, tidak bisa terkoneksi. Kemudian frekuensi, ini kita bisa memilih frekuensi. Ada 13 frekuensi di sini yang bisa kita pilih. Ya. Kemudian ada SSID, ini adalah untuk memberikan nama bagi access point MikroTik ini. Ini namanya set single ID ya, atau SSID. Kemudian nama radionya apa? Selanjutnya adalah pada MikroTik ini juga disediakan wireless protocol. Ini kita bisa menggunakan berbagai jenis wireless protocol. Kita bisa menggunakan N-Strip, bisa menggunakan NV2. Ini adalah teknologi TDMA, ya, Time Division Multiplexing Access yang disediakan oleh MikroTik. Ketika kita hanya sebagai hotspot, maka kita pilih unspecified. Kemudian di sini ada security profile, ya. Kita bisa membuat security profile. Ini nanti akan berhubungan dengan sistem enkripsi, ya, menggunakan WPA, WPA2 atau WEP. Kemudian ada manual frequency mode. Di sini ada 3,
yaitu manual TX power, regulatory domain, dan support channel. Manual TX power ini menggunakan nanti akan berhubungan dengan TX power yang kita set manual. Kemudian regulatory domain ini akan menggunakan power sesuai dengan regulasi masing-masing negara. Kalau manual TX power ini sesuai dengan keinginan kita mau set berapa nanti. Kemudian kalau super channel ini menggunakan frekuensi khusus, ya, tidak menggunakan jalur frekuensi yang pada umumnya. Bisa menggunakan frekuensi di bawah 2,4 atau di atas 2,4 tergantung dari router baud yang didukung atau frekuensi yang didukung oleh router baud ini. Kemudian country ini juga sangat penting sekali karena nanti digunakan untuk penyesuaian frekuensi. Kadang kita lupa ketika kita tidak men-setting sesuai dengan negara yang kita inginkan, maka ketika kita berada di luar wilayah negara yang ada, maka frekuensi tersebut tidak bisa kita jangkau. Misalnya klien menggunakan country Indonesia, tapi access point menggunakan country Amerika Serikat atau negara lain yang jumlah channel atau frekuensi ini tidak sama. Ada yang hanya diperbolehkan 13, ada yang 12, mungkin ada yang 10. Nah, ketika kita menggunakan frekuensi yang di luar area klien, maka bisa dipastikan tidak akan bisa terkoneksi. Ini adalah antena gain atau kekuatan antena yang ada di router baud 9 dBi. Kemudian ada DFS mode, ini BMM dan seterusnya kita buat default. Ada yang menarik pada Mikrotik ini, ya, perangkat access point ini adalah pada TX power. Jadi kita bisa mengatur secara minimal maupun ekstrim penggunaan power yang kita inginkan. Ketika kita menggunakan default, maka akan disesuaikan power menggunakan power secara default yang ditentukan oleh router baud. Kita juga bisa memaksa router ini menggunakan maksimal power, ya, sehingga jangkauannya akan bisa lebih luas lagi. Di sini kita bisa menggunakan maksimal RB 2011 ini menggunakan 30 dB. Kita bisa menggunakan 30 dB, kita cukup apply, oke. Maka otomatis akan berubah powernya menggunakan 30 dB. Perlu diingat, ketika kita menggunakan power besar, maka kinerja dari router ini juga akan semakin besar dan tidak atau berbanding terbalik dengan keawetan alat. Demikian tutorial singkat tentang bagaimana mengoptimasi access point yang ada pada perangkat router baud RB 2011. Selamat belajar dan selamat beraktivitas.